Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik untuk sahabat bangsa olahraga dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Dari laga Super League, pasca selesainya pertandingan Persis Solo menghadapi Arema FC yang berakhir imbang 2-2, Dalberto Luan Belo yang konsisten menciptakan gol pun membeberkan rahasia performanya, serta Arkan Fikri dan juga Matheus Blade yang tampil saling melengkapi menjadi pilihan utama dalam 3 laga terakhir, serta informasi Punggawa Arema FC yang diliburkan selama 1 minggu dalam libur FIFA Matchday pasca menghadapi Persis Solo. Produktivitas gol Dalberto Luan Belo di BRI Super League tidak turun dari langit. Pemain asal Brasil itu melakukan upaya ekstra supaya tetap tajam dan konsisten untuk menciptakan gol. Ia pun membeberkan bagaimana ia bisa tampil dengan baik sampai dengan pekan ke-7 dia telah menciptakan 8 gol. Salah satu rahasianya ia sampaikan bahwa ia menyewa atau menggunakan analisis pribadi untuk memantau performanya. Pemain berusia 31 tahun itu mengatakan sudah menggunakan jasa analisis pertandingan pribadi sejak musim 2024-2025 yang lalu. Namun, khusus di musim ini dia lebih sering berkomunikasi dengan pelatih eksternal tersebut untuk berdiskusi terkait penampilannya di Super League. Tujuannya tentu saja supaya performanya sebagai striker terus berkembang dan konsisten. Ia pun menegaskan bahwa mereka membantu saya memberikan evaluasi performa di pertandingan dan memberi informasi terkait pertandingan selanjutnya, apa yang harus dilakukan, mulai dari memberi masukan terkait positioningnya saat pertandingan, berhadapan 1 lawan 1, pengambilan keputusan, sampai kekurangannya. Dari situ dia bisa mengetahui hal apa yang perlu ditingkatkan sebelum laga selanjutnya berlangsung. Berdasar analisis itu, Dalberto kerap bertukar posisi dengan Paulinho Moslin di pertandingan. Ada alasan khusus mengapa melakukan usaha tersebut, salah satunya menghindari pressure dari bek lawan dan membuka ruang untuk rekannya. Tentu saja, hal itu akan ia alami pada setiap pertandingan mengingat posisinya sebagai top skor hingga saat ini. Saat Paulinho mendapatkan tekanan ketat dari lawan, saya bergeser ke kiri sementara dia ke tengah, begitu sebaliknya. Situasi tersebut bisa menyulitkan bek tengah lawan saat melakukan penjagaan. Selain itu, memperbesar peluang mencetak gol. Pemain bernomor punggung 94 itu memastikan masukan dari analisis pribadinya selaras dengan yang didapatkannya dari tim pelatih Arema FC. Saling melengkapi satu sama lain. Harapannya saya bisa terus mencetak gol dan berkontribusi membantu Arema memenangkan setiap pertandingan. Hingga pekan ke-7 BRI Super League 2005-2026, Dalberto telah membukukan 8 gol. Jumlah gol itu lebih banyak dibandingkan musim kompetisi 2024-2025 yang lalu. Saat ini dia menjadi pemain Arema FC dengan produktivitas gol yang paling tinggi. Top skor di Super League pun Dalberto berada di urutan pertama dengan 8 gol dari 6 pertandingan. Sementara di posisi kedua ada Mariano Peralta dengan 4 gol dari 6 pertandingan dan juga Ciro Alves yang mencatatkan 4 gol dari 7 pertandingan, serta Maxwell dari Persija Jakarta yang mencatatkan 4 gol, serta Jose Hendrik yang bermain di Persik Kediri dengan 4 gol dari 7 pertandingan. Kita akan lihat konsistensi dari Dalberto Luan Belo yang sementara ini memimpin top skor Super League hingga pekan ke-7. Di sisi lain, tim pelatih Arema FC sepertinya sudah menemukan formula ideal untuk pos gelandang. Pilihan Marco Santos jatuh ke duet Arkan Fikri dan juga Matheus Blade.
Mereka tidak tergantikan mengisi lini tengah dalam 3 pertandingan terakhir. Saat melawan Persis Solo kemarin, komposisi lini tengah Singoedan berisi Arkan Fikri, Blade, dan juga Valdesi Morera. Ketiganya dituntut mampu melakukan banyak hal, mulai memutus serangan, membangun permainan, sampai melakukan kreasi peluang. Arkan dan Blade pertama kali tampil bersama saat Arema FC menjamu Dewa United Banten FC 13 September lalu. Saat itu, keduanya tampil penuh 90 menit. Begitu juga saat menghadapi Persib Bandung pada pekan ke-6 BRI Super League. Kemarin juga tampil sejak awal laga. Pelatih Arema FC, Marcos Santos, yakin duet tersebut akan terus berkembang. Itu karena keduanya bisa saling melengkapi satu sama lain. Contohnya saat babak pertama melawan Persib, lini tengah yang diinisiasi Arkan dan Blade sangat mendominasi. Dia menjelaskan, Arkan berfokus untuk mengalirkan bola ke depan dan memberikan umpan terobosan, sementara Blade mengisi ruang kosong saat menyerang maupun saat tim sedang dalam posisi bertahan. Pelatih asal Brasil itu menjabarkan formula mencari lini tengah itu tidak didapatkan secara instan. Dia perlu beberapa kali mencoba saat latihan tim. Mengingat ada perbedaan karakteristik permainan antara anak asuhnya dan ada wajah baru di skuad Singoedan. Dari usaha itu, dia melihat Arkan dan Blade cukup klop. Keduanya mudah memahami satu sama lain, meski belum banyak pertandingan yang dijalani bersama dengan tim. Duet mereka juga menjadi solusi sementara di lini tengah Arema FC. Seperti diketahui, Singoedan kehilangan Betinho Vilho di 3 laga karena sanksi kartu merah. Tidak terkecuali saat melawan Persis Solo kemarin. Senada dengan Marcos Santos, asisten pelatih Arema FC Kuncoro mengatakan, kedua pemain itu bisa menggalang permainan yang solid. Itu dibutuhkan tim untuk kompetitif. Saya melihat sebagai gelandang, mereka punya kemampuan yang dibutuhkan tim saat menyerang dan juga saat bertahan. Arkan Fikri pun menjelaskan akan terus berupaya meningkatkan chemistry dengan semua gelandang Arema FC. Menurutnya, dirinya harus siap berduet dengan siapa saja. Saya selaku pemain selalu berusaha untuk mengembangkan permainan dengan rekan-rekan saya. Ia pun optimistis semakin kuat chemistry dengan Blade akan menguntungkan. Itu karena membuat kolaborasi dengan pemain asal Brasil semakin klop. Kerjasama yang baik diharapkan bisa membantu tim menciptakan gol dan meraih kemenangan di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Di sisi lain, setelah imbang melawan Persis Solo dan jeda kompetisi FIFA, Arema FC pun selanjutnya akan meliburkan pemainnya. Dalberto Luanbelo dan kawan-kawan akan kembali berlaga pada 19 Oktober mendatang yang akan menghadapi PSM Makassar. Jeda panjang tersebut tidak tercipta dengan sendiri. Operator kompetisi I-League menunda semua laga Super League pekan ke-8 pada minggu lalu. Tujuannya sebagai wujud mendukung perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia Round 4 2026. Dengan mempunyai waktu 21 hari sebelum kembali bertanding lagi, akan dimaksimalkan tim pelatih Arema FC. Marcos Santos akan memanfaatkan waktu tersebut untuk berbenah. Seperti diketahui, performa tim belum konsisten. Sempat unbeaten 4 laga, lalu tumbang di 2 laga pertandingan kandang dan meraih hasil seri di pertandingan terakhir. Tapi sebelum melangkah ke sana, para pemain Arema FC diberikan waktu libur. Dalberto Luanbelo dan kawan-kawan akan off menempa diri dengan tim selama sepekan. Waktu itu diharapkan dimanfaatkan punggawa Singoedan untuk kumpul bersama keluarga, berlibur, pulang ke negara asal, atau pemulihan cedera. Kami harus memanfaatkan jeda panjang kompetisi dengan bijak, kata GM Arema FC Yusrinal Fitriandi. Menurutnya, tim pelatih melihat elemen tim butuh refreshing sejenak. Harapannya setelah itu kembali dengan kondisi yang fresh dan semakin termotivasi untuk mengukir prestasi dengan tim. Ia pun menambahkan, waktu itu sudah dipertimbangkan dengan matang, artinya pelatih sudah memperhatikan aspek fisik. Setelah hari libur, ada waktu 2 minggu yang cukup untuk meningkatkan kembali
hal-hal yang diperlukan guna menyongsong pertandingan tersebut. Program latihan akan dimulai kembali pada 6 Oktober. Dalam waktu itu diharapkan pemain sudah bergabung kembali dan diharapkan untuk telat gabung latihan. Kami juga harus memaksimalkan waktu jeda untuk terus meningkatkan kemampuan. Manajemen Singoedan menyadari mempunyai sejumlah pekerjaan rumah, alhasil tidak boleh terlalu lama bersantai. Setelah melawan Persis, para punggawa langsung kembali ke Malang. Beberapa nama yang memilih langsung pulang ke kampung halamannya setelah laga di Stadion Manahan tersebut. Kita akan lihat pada laga-laga selanjutnya Arema FC menghadapi PSM Makassar pada tanggal 19 Oktober dan juga persiapan-persiapan lainnya. Begitu kiranya sekilas informasi perihal rahasia Dalberto Luanbelo yang membeberkan performanya bisa konsisten sampai dengan pekan ke-7 dengan menjadi top skor Super League 2025-2026, dan juga chemistry yang terus terbangun antara Matius Blade dan Arkan Fikri, serta libur pemain-pemain Arema FC selama FIFA Matchday. Semoga bermanfaat informasi yang kami sampaikan, dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman subscriber yang telah dengan ikhlas menyaksikan video-video kami dan juga mensubscribe channel kami, serta teman-teman yang baru bergabung. Semoga menjadi amal ibadah bagi teman-teman semua. Sampai bertemu pada video-video kami selanjutnya.